Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini materi matematik mengenai koordinat kartesius. Seumpamanya kita untuk menentukan suatu letak, maka kita memanfaatkan arah mata angin ya. Seumpamanya kita dari Komplek Mutiara ingin menuju ke kantor pos dan ke sekolah, maka bagaimana letak kantor pos? Kantor pos itu adalah di sebelah selatan rumah sakit dan di sebelah barat Komplek Ria Asri. Dan untuk sekolah maka itu adalah di timur Taman Kota dan di selatan Komplek Ria Asri. Nah, untuk menentukan atau menuju ke kantor pos maka kita harus berjalan ke arah barat menyusuri Jalan Tengku Umar, terus kita ke arah timur dan akan menemukan kantor pos ya. Dan jika kita untuk melanjutkan bagaimana menuju ke sekolah, maka kita harus menyusuri arah selatan, terus ke arah timur, yaitu menyusuri Jalan Cut Nyakdin. Nah, baru kita akan bisa menuju ke gerbang sekolah. Ini adalah bagaimana cara kita untuk menentukan letak kita benda ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menentukan koordinat kartesius. Ini ditemukan oleh ilmuwan namanya Kartesius, makanya dinamakan diagram Kartesius. Di dalam diagram Kartesius ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu mendatar, Y yang menjulang dari atas ke bawah ya. Nah, ini titik O ini adalah titik pusat ya. 0,0 adalah titik pusat. X-nya 0, Y-nya 0. Maka sumbu X dan sumbu Y bisa berpotongan di titik pusat, yaitu di titik 0. Ini dinamakan absis. Kalau sumbu X absis, sumbu Y ordinat. Nah, ini adalah negatif. Kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Ke atas positif, Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Nah, ingat-ingat posisi daripada diagram Kartesius ini adalah X dulu baru Y. Bagaimana untuk menentukan titik 5,6? Maka kita harus tentukan dulu 5 itu di titik sumbu X atau sumbu Y. 5 adalah sumbu X ya. Dan 6 adalah posisi di sumbu Y. Maka kita garis dulu titik 5. 5 itu di sumbu X. 5 itu nilainya positif ya di situ ya. Maka kita arahkan ke di sumbu X ke 5. Habis itu kita ke 6 yaitu di sumbu Y. Nah, kita gariskan. Nah, di pertemuan yang titik tadi kita berikan garis titik-titik. Nah, ini sumbu 5,6. Nah, kalau kalian seumpamanya, nah ini adalah contoh negatif 4, negatif 2, B negatif 2,3, C 7,3. Kita akan letakkan titik tadi di diagram Kartesius. Yang titik A yaitu negatif 4, negatif 2. Negatif 4 posisinya X dulu, negatif 2 Y ya. Nah, ini negatif 4 ke arah kiri. Dan yang B negatif 2 dan yang C 7. Nah, kita tentukan yang titik X Y-nya ya. Nah, kita hubungkan maka ini akan membentuk sebuah bangun ya. Bangun jaring bangun jajar genjang. Nah, titik D bagaimana? Ini soalnya adalah bagaimana kita menentukan sebuah titik sehingga membentuk sebuah bangun. Caranya tadi kita kalau meletakkan sebuah titik X dulu baru Y. Titik D yang kita cari supaya bisa membentuk bangun jajar genjang, maka itu letaknya adalah di 5X dulu, terus koma negatif 2 baru Y. Ya, jadi titik D itu 5, negatif 2. Ini adalah contoh kalau yang tadi kita dalam menentukan titik. Nah, sekarang titiknya sudah diketahui ya. Ini ada banyak titik koordinat. Ini sumbu X, sumbu mendatar. Nah, ini sumbu Y ya, dari atas ke bawah atau vertikal. Horizontal mendatar, vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini kalian tentukan di titik letak berapa. Ingat
aturannya adalah kalau titik koordinat kartesius itu sumbu X dulu baru Y. Bapak akan contohkan letak titik A. Ya. Letak titik A kalian lihat di situ A itu berada di X-nya 2 ya. Nah, ini posisinya X dulu baru Y ya. Nah, kita akan titikkan titik daripada A yang tadi ya. A itu adalah posisinya di X dulu. X-nya berapa? 2 ya. Y-nya 2. Nah, ini kita gariskan. Boleh garisnya titik-titik ya, garis putus. A itu berarti letaknya di X-nya 2 dan Y-nya berada di 2. Maka titik A itu letaknya di A 2,2. Terus titik B. Titik B letaknya ingat-ingat X dulu baru Y. B itu letak X-nya ada di 3. Nah, ya kita tuliskan 3. Terus baru dilihat Y-nya. Y-nya ada di 3 juga. Maka B itu Y-nya 3. Jadi titik B berada pada 3,3. Terus ke titik C. C dilihat. Masih ingat posisi titik aturannya X dulu baru Y. C titiknya ada di X6 ya. Dan Y-nya yaitu ada di titik 6. Berarti C juga sama, yaitu ada di 6,6 ya. Terus bagaimana di titik D? Titik D itu X-nya ada di 6 ya. Iya, 6. Kita tuliskan dan Y-nya ada di 1. Nah, boleh digaris titik-titik. Nah, ini adalah menentukan titik letak kalau soalnya sudah tertuliskan letak titiknya. Kita menentukan letaknya ada di mana. Cari untuk titik-titik selanjutnya seperti yang contoh Bapak tadi ya.